Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamkuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para ustaz, para sepuh bini sepuh wonten tlatah Kalilumpang. Mugi-mugi para kiai, para ustaz, para sepuh bini sepuh dipun paringi kesehatan ugi umur panjang, sehingga saged membimbing, saged mengarahkan, saged membina masyarakat kanthi angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ingkang kula hormati, beliau niki seharusnya memberikan sambutan sebelah kiri saya. Kalau terpanggil Bapak Ibu, niki naminipun Ustaz Muhammad Aliun MPDI. Beliau ini sebagai Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kendal. Mengingat pedal sekedar melih asar pramila wau sekalian mawon Pak Romanto nggih insyaallah. Dan ingkang kula hormati segenap pimpinan dari Majelis Tabligh niki alhamdulillah kami serombongan bisa sowan wonten ngersa dalem panjenengan. Nggih, Ustaz dari pimpinan cabang Muhammadiyah Patean Majelis Tabligipun nggih diwakili beliau Pak Ustaz Muhsan. Alhamdulillah beliau mewakili karena yang lain sedang ada kegiatan bagi-bagi wedal. Sebelah kanan kula ingkang kula hormati, luar biasa sambutanipun nggih panjenengan Bapak Turiat nggih selaku ketua Turiat selaku ketua PRM. Usianipun pinten Pak? 65. Kepengin umur pinten Pak? Ah yo jan 65 niku jane. Ampun Pak Bu, kok nyuwune 65 berarti mangke sinten sing badhe meneruskan kepemimpinan pimpinan ranting Muhammadiyah. Kalau belum ada penerusnya, ampun riyin nggih. Mugi-mugi Allah berikan kesehatan umur panjang dumateng beliau. Amin ya rabbal alamin. Wau wonten kosakata sing kula rada bingung. Sajek jumblek niku napa artine? Selamanya Pak, sajek jumblek. Kula rada kaget. Selamanya nggih. Sajek jumblek PDM Turba baru kali ini nembe niki. Napa leres Bapak Ibu? Catat niki Mas Andre sajek jumblek. Untuk videone judulnya sajek jumblek nggih. Artinya dari dulu sampai sekarang baru kali ini. Leres. Maka kami mewakili pimpinan daerah memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ternyata baru tahu nak kula niki sajek jumblek nembe
dipun sewani kali pimpinan daerah Muhammadiyah Kendal, terutama Majelis Tabligh-nya. Betul. Maka mari Bapak Ibu kita syukuri keberadaan kula panjenengan di masjid yang luar biasa, nyaman, megah. Kadosipun mboten butuhke napa-napa nih. Sudah nyaman, apalagi tadi luar biasa. Dan saya sudah mendapatkan informasi sebenarnya kami ini ingin ngangsu kawruh niki. Karena saya mireng masyarakat Kalilumpang niku ukhuwahnya, pirukunannya tidak diragukan lagi. Leres mboten niki? Betul. Alhamdulillah, Masya Allah. Buktinipun kula teko langsung angsal senek. Kak rencana. Monggo kalih, tapi niki ibu-ibu kok wonten ingkang mboten angsal. Oh, angsal sedaya nggih. Jangan-jangan diumpetke ben angsal kalih. Bapak Ibu, sedaya niki berkat rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena rahmat Allah, tidak bisa kula panjenengan bermuajahah, berjumpa, bertemu di masjid yang kita cintai ini. Pramila monggo kita syukuri tauhid kula panjenengan dipun luruskan bilih sedaya kenikmatan niku sumberipun saking Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang ada pada diri panjenengan termasuk saya, faminallah. Nikmat itu dari Allah. Barang siapa bersyukur akan mendapatkan ridhonya Allah. Di ayat lain, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Sinten kemawon ingkang bersyukur sejatosipun syukur niku kagem awakipun piyambak. Mboten kagem sinten-sinten, nggih. Sebab mangke Allah badhe paringi ridhonipun. Dados Bapak Ibu, fa in tasyuru yardhu lakum di ayat lain. Jika kalian bersyukur, yardhu lakum, Allah berikan ridho dumateng panjenengan termasuk saya. Maka ciri-ciri orang yang tauhidnya benar ada 3. Monggo dipun penggalih niki nggih. Mangke termasuk kula panjenengan napa mboten? Yang pertama napa, Pak? Idza u'tiya syakara. Kalau diberikan nikmat dari Allah, hamba ini bersyukur dengan benar kepada Allah. Ibu-ibu panjenengan cobi sambil ngabsen nyuwun pangapunten nggih Bapak Ketua PRN ingkang tasih gadah garwa ngacung Kabeh. Berarti yang tidak kucing boten ngacung kan berarti pun boten gadah. Cobi ngacung boten saya sini-sini. Nggih, alhamdulillah. Kadosipun ngacung sedaya nggih. Alhamdulillah. Nggih. Yen sewu Bu diberikan uang belanja biasanya pun sehari berapa panjenengan? Alhamdulillah sebelah mriki 200.000, sebelah tengah 900, sebelah mriki macam-macam sesuai kemampuan dari suaminya. Jangan pernah menuntut yang lebih dari kemampuan suami. Ono kalane kata, nggih ono kalane sekedhik nggih. Ketika pikantuk uang belanja jenengan maturi pripun? Alhamdulillah bener pertama nggih. Baru matur suwun. Matur suwun mboten usah diendel-endeli. Matur suwun Pak, sakmene kok cukup. Saiki larang kabeh beras wah. Mangke sing lanang tambah mumet. Nak gadah darah tinggi pripun? Wah, stroke. Dados para istri, para wanita nak suaminya kepengin panjang umur, kepengin betul? Ya, harus pandai berterima kasih, pandai menyenangkan hati suami. Tiang SD niku nak badhe mlebet swarga niku gampang. Nggih. Di antara niku harus taat kepada suami.
Tentunya suaminya juga taat kepada Allah. Terus ini penting Pak, sebab zaman ini godaannya berat. Gaya hidup, hedonisme, napa niku hedonisme? Jenis panganan napa niku? Hedonisme niku Pak, gaya hidup. Jane iki ora kuat tapi dikuat-kuatke. Wonten mboten? Mboten wonten kok kathah jawabane. Wonten ya. Pramila nyuwun sewu, lihat yang di bawah kalau babagan materi ya. Tapi babagan amal, babagan ilmu, babagan semangat berjuang, lihat yang di atas. Orang-orang yang semangat 65 seperti ini semangatnya ya. Ya. Maka yang di bawahnya yang lebih muda harus lebih semangat ya. Yang kedua nopo Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang akidahnya tauhidnya benar ya. Wa idza ibtala syabar, nak diberikan bala, diberikan bencana, diberikan musibah, bersabar. Jadi dipun penggalih nate mboten panjenengan pikanto ujian ataupun musibah dari Allah. Nate mboten Bapak Ibu? Nate bersabar. Ketika iki rata-rata kan iki petani nggih. Petani apa nelayan ta mriki? Petani. Mosok nelayan melak segor. Nggih. Ndak wonten nelayan ya berarti pergi atau hijrah ke merantau nggih ke daerah pesisir. Pak nyuwun sewu, kula niku asline Rokosari. Bapak kula nelayan. Nggih, pramila kula paling seneng napa rihlah. Niki kan acara rihlah peradaban majelis tabligh. Rihlah niku perjalanan dalam misi dakwah, nggih. Maka keranting ke cabang. Makanya ditunjukkan oleh cabang Kali Lumpang niku ternyata luar biasa. Terus yang ketiga, wa idza adnaba istighfar. Kalau pernah melakukan dosa, cobi. Maka Ustaz Aliun ini memberi hadiah. Cobi yang berani ngacung dereng nate gadah dosa ngacung. Jadi diaturi hadiah nih oleh Ustaz Muhammad Aliun. Panten Bapak Ibu? Tidak ada. Kalau apa lagi nih sing ngocek mik niki kathah ngomongin niku biasanya kathah napa niku? Salah, kathah ngapusine. Jujur mawon banding jenengan yang mendengar mendengarkan itu lebih selamat. Pramila nak nate berbuat dosa, salah, maksiat, segera beristighfar. Tadi sudah diajari oleh beliau. Nyun sewu, beliau kenapa duduk di kursi? Itu beliau tidak bisa duduk di lantai mengingat usia beliau sudah berapa tahun? Ustaz Subhan? Hampir 70. Motoran dari Paten. Dan luar biasa, beliau dari Kendal ke Patean naik motor. Sementara kalau naik mobil ini jane kewalat loh. Tapi karena kula nyuwun pangapunten nggih mobilitas mangke mampir ten pundi-pundi nggih untuk menghemat energi, besok juga ada kegiatan maka didampingi oleh staf BBM yang mengantar. Nggih menika Mas Arif yang pakai baju coklat. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah. Sholawat salam mugi-mugi dipunipaten dumateng Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rombongan ini juga kami perlu kenalkan nyun sewu sebelum masuk ke materi. Tadi yang membaca Al-Qur'an menurut panjenengan suaranya pripun Bapak Ibu? Nika kebetulan tasik bujang, monggo sing badhe ngepek mantu. Langsung matur kula mangke. Ustaz Sahrul, iklan niki Ustaz Sahrul. Wong ngaji TV ono iklane niki iklan. Lan sebelah nika yang sedang zikir Ustaz Nurdin samping pintu.
Ini beliau ini kepala MBS SMA Muhammadiyah Weleri ingkang badhe mondok kelare usia SLTA monggo mangke menghadap beliau. Meskipun MA mboten kula iklanke lho nggih. Kula iklanke SMA. Ini beliau luar biasa pengalamannya, pernah menangani SD Muhammadiyah Puring, dari nggak ada murid sekarang nolak murid. Jadi beliau luar biasa. Tadi kalau dinglo itu memang beliau ahli dzikir, sedang berzikir, sedang mendoakan kula panjenengan. Terus Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah, memang ini kalau kita programkan untuk periode ini PGM Kendal lewat Masjid Tablik dengan program-program tadi, nanti juga kami diberi informasi. Mau Tenerjosari maring beberapa informasi. Di sana hanya 15 kakak. Di sini 100, luar biasa, 100 kakak, bahkan lebih banyak. Maka saya mengambil satu kesimpulan di sini. Saya belajar di sini. Biar banget punten Bapak Ibu. Di surah Al-Hujurat ayat 13. Al-Hujurat ayatnya 13. Yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau mungkin ada yang hafal, silahkan yang membaca dari ranting, nanti diberi hadiah. Al-Hujurat ayat 13. Diawali dengan ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi di ayat ini Allah menyeru, hai manungsa, sak temene aku Allah nyiptake awakmu kabeh jenis kelamin laki-laki perempuan. Syu'uba wa qabaila itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Kenapa Bapak Ibu? Lita'arafu. Maka saya lihat tadi panjenengan benar-benar rukun, itu tidak sekedar melakukan ta'aruf. Ta'aruf itu artinya apa? Saling mengenal. Pak, jenengan garwane rawuh mboten iki? Rawuh. Pundi kira-kira? Sing merasa garwane acung? Acung? Pundi? Jujur garwane jenengan iku pendiam apa cerewet? Pendiam. Oh, pendiam. Diancam awas nak ngomong cerewet. Nek ngomah Pak Yunse, kenapa saya sampaikan demikian? Kita harus saling mengenal. Anggota ranting PRN Kalilumpang satu dengan yang lain harus saling mengenal. Oh si A ini suaranya kenceng. Oh si B ini orangnya pendiam. Oh sehingga kalau sudah ta'aruf, tafahum, saling memahami Pak Bu. 4T ya. T pertama ta'aruf, tafahum, saling memahami. Nah sudah saling memahami, ta'awun, saling menolong, membantu, saling bahu-membahu. Wonten mboten mriki gotong royong dandan omah wonten? Iya, seperti itu harusnya. Ayo iki mak ana ngaji, pak ana turba sak jek jumblek. Urunan damel senek. Kulo yakin urunan iki. Terus mboten? Tanggung jawab kan? Ustaz Muhammad Aliun. Terus kalau sudah ta'awun apa Bapak Ibu? Takaful, saling menjamin satu dengan yang lain. Insya Allah kalau sudah seperti ini, ukhuwahnya benar-benar sudah bagus seperti yang saya dengarkan informasi dari Ustaz Amiril, seperti itu warga Kalilumpang. Maka Muhammadiyah itu sebagai media saja, sebagai wasilah bahasanipun untuk semakin beriman bertakwa kepada Allah. Maka harus tetap bersahabat, saling asah-asih asuh kepada ormas lain. Saudara kita NU, mungkin ormas yang lain opo, tetap bergandengan tangan, saling bahu-membahu. Yang penting terciptanya kehidupan masyarakat yang berdasarkan syariat Islam. Itulah nanti Allah akan limpahkan Pak di ayat lain,
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau ketakwaan bisa diwujudkan dengan benar, Allah akan beri solusi nak ada masalah, diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Di ayat lain, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk suatu kaum, suatu negeri, suatu kampung beriman dan bertakwa dengan benar kepada Allah, sungguh akan kami buka keberkahan dari langit, dari bumi. Pengen betul diberkahi Allah Bapak Ibu? Makanya kuatkan iman takwanya. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang pangapunten seringkali panjenengan itu kan sudah berkeluarga, kepengin boten keluarganya didados sekali Allah keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Pengen nggih? Ternyata solusinya, syaratnya yang harus kita lakukan diantaranya makmurkan masjid kita. Nah, kepingin mencontoh Rasulullah, makmurkan masjidnya. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu yang pertama dipersaudarakan seperti warga Kalilumpang, nyedulur, muhajirin dan ansor. Terus apa Pak? Bangun masjid. Yang ketiga, bangun pasar. Kersane ekonominya tumbuh. Maka masjid jangan cuma dibangun. Apa gunanya masjidnya megah, tapi jamaahnya kosong? Masih mending masjid biasa tapi penuh. Syukur-syukur megah dan isinya penuh. Maka terkait dengan makmur masjid, Rasulullah menyampaikan, wa ma istama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah, di antara rumah-rumah Allah, yang dimaksud adalah masjid. Apa yang dilakukan Pak? Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran. Ya, digunakan untuk nyunsewu sholat berjamaah, kan baca Al-Quran. Wa yatadarasunahu, kemudian tadarus. Tadarus itu mempelajarinya. Tidak hanya yang belum lancar biar lancar bacanya, artinya juga dipelajari, tafsirnya. Apa yang Allah akan berikan? Illa nazalat alaihim sakinah, kecuali mereka orang-orang yang memakmurkan masjid tadi akan diberikan sakinah. Sakinah ini kenapa Bapak Ibu? Halo, sakinah ini kenapa? Oh nika Pak Romanto bakul pindang. Sakinah ini kenapa? Ketenteraman, kedamaian, kenyamanan. Insya Allah orang yang masuk masjid kemudian beribadah, dia akan dibuat tenteram oleh Allah. Cobi, tumon boten tiang tukaran ning masjid, boten. Pasti yang ditukaran yang mungkin di luar masjid. Terus apa yang akan diberikan lagi? Akan diberikan oleh Allah wa ghasiyatuhum rahmah, diberikan rahmat, kasih sayang Allah. Apalagi Allah akan menyuruh malaikat untuk menjaga orang-orang yang memakmurkan masjid. Dijaga oleh malaikat Pak, dilindungi. Ada setan mungkin mau membisiki, mau menggoda, dihalau oleh para malaikat. Dan yang keempat, fasilitas Allah bagi orang-orang yang memakmurkan masjid adalah akan wadzakarahum, akan mengingat mereka Allah. Di sisi Allah akan diingat nama-nama orang-orang yang memakmurkan masjid. Maka Bapak Ibu, sudah benar ini kegiatan ini diadakan di masjid karena untuk memakmurkan masjid ini. Ini kan amal usaha milik ranting yang harus dimakmurkan untuk kegiatan keagamaan dan sosial. Untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kami berpesan ada 3J program
program dari pimpinan wilayah sampai ranting yang harus dihidupkan. J yang pertama jamaah. Jamaah ini harus dijaga. Iya. Kekompakannya dijaga, ukhuwahnya dijaga, disengkuyung. Maka menurut saya agar itu tetap terjaga, sering diadakan pengajian. Kalau badai tanglet, pengajian berapa pekan sekali atau berapa bulan sekali? Sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali, luar biasa. 2 pekan sekali Bapak. Di masjid ini tempatnya. Alhamdulillah. Ya, yang Aisyah di rumah-rumah. Oke, yang Aisyah di rumah-rumah. Monggo, itu tidak boleh berhenti. Jangan sampai karena nggak ada ustadznya atau ustadzahnya yang memberikan tausiah kemudian ngaji ini prei. Harus ada yang bisa menggantikan. Ya. Maka kalau perlu nanti sewaktu-waktu dari majelis tabligh diundang. Ya, tabligh pimpinan daerah Ustadz Muhammad Aliun. Ya. Dan saya tegaskan kalau diundang dilarang menerima amplop ini. Ya, karena ini yang memang justru kita harus bisa memberi. Ya. Tidak bisa memberi materi, beri motivasi, memberikan ilmu. Dan tentunya ini harus nanti dibiayai oleh pimpinan daerah Muhammadiyah dalam misi-misi dakwah seperti ini. Anggarkan tak buat. Nah, tidak hanya Kali Lumpang, mungkin ada lokasi-lokasi lain yang butuh sentuhan. Jangan sampai lagi ada ungkapan sakjek jundak. Sehingga ya kalau lah kersanipun nambahi semangat meskipun yumpanya punten kami tidak membawa apa-apa. Karena kami niati silaturahmi, niati untuk beri motivasi kersane jenengan tidak merasa sendirian berislam melalui Muhammadiyah, wasilahnya media. Jenengan banyak punya teman, banyak punya ini semuanya mau balik ini ya. Setiap saat bisa jenengan hubungi. Jadi Bapak Ibu, yang kedua, J yang kedua, jam'iyah. Jam'iyah itu organisasi. Maka agar bisa terjaga dengan rapi, termanajemen dengan rapi, keuangannya, kegiatannya, adakan musyawarah rapat tingkat ranting. Mungkin sepekan sekali, 2 pekan sekali, sebulan sekali, terprogram Bapak Ibu. Kalau nggak ada musyawarah, nggak ada pertemuan, insya Allah dijamin kathah masalah nih. Beda pendapat, nanti ning mburi ngomong dewe-dewe. Si kae sing ngeten-ngeten karena apa? Tidak pernah ketemu. Tapi nak kepanggih dibahas bareng, iki priye masalah niki, mangke ada jalan keluar. Maka kuncinya jam'iyah itu rapat, musyawarah. Wasyawirhum fil amri, perintah Allah. Bermusyawarah dalam membahas suatu urusan, nanti akan ketemu jalan keluarnya. Dan yang terakhir, ini mboten kata-kata sebab talipun menjelang asar. J yang ketiga Bapak Ibu nyun sewu. J yang ketiga niki adalah jariyah. Ketika panjenengan menyisikan sebagian ya hartanya, rezekinya untuk masjid, untuk ranting, untuk kegiatan-kegiatan keislaman, itu hakikatnya harta kula panjenengan yang sebenarnya. Yun pangapunten, saya ulangi lagi. Harta kita yang sebenarnya adalah harta yang kita keluarkan untuk zakat. Harta yang kita keluarkan untuk infak dan sedekah. Harta yang kita keluarkan untuk wakaf. Jariyah, mengalir pahalanya, digunakan untuk kegiatan keagamaan, kegiatan sosial. Maka jariyah ini agar bisa semakin bermanfaat, ditingkatkan Bapak Ibu infak dan sedekahnya. Kalau iya kan sudah pasti ya, ketentuannya 2,5%. Tapi infak sedekah ditingkatkan agar apa? Amal usaha
Muhammadiyah semakin bermanfaat. Sebab mangkih yang akan menjadi jaminan kula panjenengan itu adalah bekas-bekas yang ditinggalkan kebaikan di dunia ini. Monggo dipersani sebagai penutup surah Yasin ayat 12. Sinten yang hafal kula paringi hadiah. Surah Yasin sering dibaca nggih. Ayatnya 12. Ada? Nggih. Ini salah satu kelebihan Kali Lumpang. Tiyangipun tawadhu, rendah hati, meskipun apal ora penak karo Pak Romanto kok dianggap pinter. Berarti tawadhu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu satamane aku Allah. Nuhyil mauta, yang menghidupkan yang mati, orang-orang yang mati. Al-mauta itu orang-orang yang mati. Wa naktubu ma qaddam, yang mencatat apa-apa yang telah mereka lakukan di dunia ini, di Kali Lumpang ini. Termasuk hari ini Bapak Ibu. Wa asarohum, bekas-bekas mereka. Niki menjadi bekas panjenengan semua. Kalau sedo imbali Allah, iki lho bekasmu masjid biyen yang kamu bangun, iki lho bekasmu TPK Madin, iki lho bekas murid-muridmu yang soleh dan soleha. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imam. Setiap segala sesuatu Allah kumpulkan di nopo? Di sebuah catatan kitab yang nyata di menika Lauhul Mahfuz. Maka kan sudah di alarm kadosipun alarm nika ngelekke kula. Cepet rampungi Pak Romanto, cepet. Makaten kirang langkung nyuwun pangapunten. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Dan sekali lagi kula aturke agunging panuwun, terima kasih yang tak terhingga, luar biasa sambutannya. Insya Allah apa yang jenengan lakukan, masyarakat Kali Lumpang khususnya PRN Kali Lumpang akan menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan balas lebih baik, diberi keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.